guys. Jadi aku mau cerita. Jadi kali ini aku tuh mau cerita tentang teknologi. Ya, kalian tidak selalu mendengarnya. Aku mau bercerita tentang teknologi. Sebenarnya lebih ke manfaat dari teknologi sih. Gitu ya, aku baru pulang dari gereja. Jadi masih kelihatan rapi nggak sih? Masih ada aura-aura terapi sini, ya kan? Oke, cukup serius. Jadi aku mau cerita tentang manfaat dari teknologi. Cuman aku mulai dari cerita tentang pengalaman aja sih. Oke, dari pertama kali aku mengenal teknologi. Jadi pertama kali aku mengenal teknologi itu dari di dalam keluarga. Pas kebetulan, maaf ya guys ya, itu ada suara-suara setan di sini, jadi sangat mengganggu. Jadi aku mohon sama kalian untuk mengabaikan suara-suara itu. Oke, kita lanjut. Jadi aku tuh mengenal teknologi itu dari dalam keluarga. Pas itu tuh teknologi pertama kali yang aku kenal itu adalah HP, handphone, telepon, ya. Tapi untuk aku sendiri yang paling berkesan dalam kehidupanku, yang benar-benar aku mengenalnya, yang benar-benar aku suka, itu adalah komputer di waktu itu. Aku pertama kali mengenal komputer itu pas masih SD kelas 3. Waktu itu diajarin sama bapakku. Kebetulan aku sama kakakku. Kakakku waktu itu di SD kelas 6. Pas itu tuh ingat banget, bapakku manggil aku sama kakakku, kami ke ruang kerjanya dia, dipanggil terus dia bilang, ini adalah komputer. Terus yang ini namanya CPU, ini namanya monitor. Kalau CPU-nya nggak dinyalain, kalau CPU-nya nggak hidup, nanti laptopnya nggak, komputernya nggak bisa jalan. Masih ingat banget, betul sih. Terus habis itu kami diajar cara ketik tombol, terus diajarin spasi, tekan tombol, spasi, untuk tanda baca titik sama tanda baca koma, ya. Terus bapakku tuh cara ngajarinnya biar kami lancar ketik itu, kami disuruh ketik kayak dikasih surat gitu kan, dikasih surat, ada contoh surat gitu. Terus aku sama kami ketik surat tadi, bikin surat gitu. Tapi ya gitu, taunya tuh cuman kan masih spasi kan, nggak dikasih tahu enter. Akhirnya ya bingung sendiri. Biasa di surat itu kan banyak kan yang enter gitu kan. Tau nggak, aku sama kakakku ya, kami itu tekan spasi, tekan aja sampai pojok sana, yang pas bagian pojokan itu tuh baru tekan huruf, akhirnya nanti masuk baris baru. Ya mengerikan sih sebenarnya ya, tapi kan kami kan yang nggak tahu apa itu kan. Tapi ya dengan begitu kan kayak buat aku tuh jadi bersemangat gitu, semangat untuk harus kayak ada gitu loh dorongan dalam diri aku tuh harus bisa, harus benar-benar bisa dan tahu untuk belajar komputer. Sampai pas aku SMP kelas 1 tuh aku dikasih laptop sama bapakku. SMP kelas 2 apa ya. Sekarang aku mau menyampaikan kepada kalian mengenai manfaat dari komputer untuk diri saya. Aku kan tadi cerita bilang aku kenal komputer kan dari aku SD kelas 3 sampai sekarang. Jadi manfaat yang aku rasakan itu sebenarnya pas aku masuk SMP sih. Soalnya waktu itu tuh kayak disuruh bikin main mapping, disuruh bikin tabel gitu kan. Jadi ya manfaat pertamanya yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan mudah, dengan cepat gitu juga. Terus yang berikutnya itu pas aku masuk SMK. Kebetulan waktu itu kan aku SMK Pariwisata jurusan UPW, jadi memang sering sekali kami
mengakses komputer. Kebetulan waktu itu kan banyak tugas-tugas gitu kan, jadi kami menggunakan komputer untuk mengakses internet, untuk mencari-cari informasi. Terus selain itu kan komputer kan ada internet kan, jadi kayak banyak, salah satu manfaatnya itu tuh bisa sebagai media hiburan kan, bisa itu kan dari komputer. Jadi perubahan terbesar yang terjadi setelah aku mengenal komputer, ya aku lebih banyak memiliki informasi, banyak mengakses informasi, lebih banyak mengetahui kayak informasi terbaru kan dari internet kan, sedangkan aku kan bisa akses internet kayak itu. Oke guys, kita lanjut. Mohon maaf tadi kekat, sebenarnya sengaja tadi kekat. Oke, sekarang kita lanjut lagi pembahasan kita. Tadi kan aku menyampaikan mengenai manfaatnya sama perubahan terbesar yang terjadi. Nah sekarang nih mengenai konsekuensi yang terjadi. Kalau konsekuensi itu kan bukan menurut aku sih, emang adanya itu kan ada positif dan juga ada negatif. Ya pasti kalau ada positif pasti ada negatif. Nah sekarang kita ke positif dulu. Kalau positif yang pertama sih pastinya ya memudahkan untuk akses informasi. Terus yang kedua tuh peningkatan informasi. Terus yang ketiga kemajuan dalam pekerjaan dan bisnis. Nah itu yang positif nih. Sekarang yang negatif, yang pertama dan yang paling utama, ketergantungan. Ya enggak? Iyalah, pastinya tuh kita susah untuk melepaskan, kita kan mengaksesnya terus, kita pegang terus alatnya, susah untuk nanti kita lepaskan itu. Terus yang kedua mengenai keamanan dan privasi. Nah sekarang kan banyak kan ya hacker gitu kan, gitu. Secanggih-canggihnya alat telekomunikasi, pasti juga kan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemungkinan lah pasti ada yang akan terjadi, yaitu seperti bocornya data-data, terus privasi diketahui sama orang lain, seperti itu. Oke guys, jadi itu cerita aku hari ini. Terus ada juga pembelajaran yang kuberikan. Semoga bermanfaat lah buat teman-teman sekalian. Setidaknya terima kasih ya sudah mau mendengarkan ini terlalu lama. Sebenarnya kalian bosan sih, tapi nggak apa-apa. Ini kan bermanfaat juga buat kalian. Oke, selamat sore untuk kita semua.